Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita belajar akidah akhlak. Seperti biasa ya, sebelum mulai pembelajaran kita harus membaca apa? Ya, kita harus membaca basmalah dulu agar pembelajaran kita lebih bermanfaat. Ayo semuanya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada malaikat. Anak-anak semuanya sudah mengetahui kan rukun iman. Nah, yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu iman kepada malaikat ya. Iman kepada malaikat ini termasuk ke dalam rukun iman kedua. Tahukah kalian itu apa? Ya, iman artinya percaya. Jadi rukun iman kepada malaikat Allah ini adalah kita beriman kepada malaikat Allah, yang berarti kita percaya dengan sepenuh hati kalau malaikat Allah itu benar-benar ada walaupun kita tidak dapat melihatnya. Nah, malaikat sama seperti kita, tapi bedanya malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah, dan jin dan setan itu diciptakan dari api. Allah menciptakan malaikat untuk beribadah kepadanya, sebagaimana Allah telah menciptakan jin dan manusia yang juga untuk beribadah kepadanya. Malaikat adalah makhluk yang hidup berakal dan dapat berbicara. Tidak semua manusia bisa melihat malaikat kecuali manusia yang Allah kehendaki, yaitu siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat hidup di alam yang berbeda dengan alam jin dan manusia. Mereka hidup di alam yang mulia lagi suci yang Allah pilihkan tempat tersebut di dunia karena kedekatannya dan untuk melaksanakan perintah Allah. Hakikat dan sifat malaikat yang pertama yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu ya. Jadi malaikat berbeda dengan manusia-manusia ketika disuguhkan makanan seperti contohnya berikut ini. Manusia itu memiliki hawa nafsu, ingin. Sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Yang kedua yaitu malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh atas perintah Allah. Berbeda ya dengan manusia, ketika manusia disuruh sama Allah untuk berbuat kebaikan, tetapi kadang kita suka jahil. Masih ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ketika Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, tetapi masih ada yang berani menyentak orang tua. Nah, kalau malaikat itu berbeda ya. Malaikat benar-benar patuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan juga tidak minum, serta malaikat juga tak tidur. Ya, hal ini dibuktikan dengan kisah ketika utusan Allah dari kalangan malaikat mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka disuguhi daging sapi. Saat dipersilahkan untuk menikmati hidangan, mereka tidak mau memakannya. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim sadar bahwa tamunya bukan manusia, melainkan malaikat. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin ya. Malaikat tidak ada yang laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya, yang kelima, malaikat adalah makhluk gaib ya. Tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tetapi hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihat malaikat. Salah satunya yang tadi Nabi Muhammad dan juga Nabi Ibrahim. Mereka adalah orang yang dikehendaki oleh Allah untuk melihat malaikat. Berikutnya yaitu nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebenarnya jumlah malaikat sangat banyak, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan mampu menghitungnya.
kecuali Allah. Berikut adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai tugas untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Mikail ini ditugaskan oleh Allah untuk memberi rezeki kepada makhluk hidup. Nah, rezeki yang diberikan oleh malaikat Mikail ini bisa disampaikan berupa harta, kekayaan, kesehatan, kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah meniupkan terompet sangkakala sebagai tanda tibanya hari kiamat. Yang keempat itu malaikat Israil. Allah memberikan tugas kepada malaikat Israil ini untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Nah, kemudian pada hari kiamat kelak hanya tersisa malaikat Israil saja. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israil ini untuk mencabut nyawanya sendiri ya. Itu tadi adalah tugas dari malaikat Israil untuk mencabut nyawa. Yang berikutnya yaitu malaikat Munkar. Nah, malaikat Munkar ini bertugas untuk menanyai manusia di alam kubur. Jadi ketika kita di alam kubur nanti kita ditanyai oleh malaikat Munkar. Apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia? Selanjutnya malaikat Nakir. Malaikat Nakir ini bertugas untuk menyiksa manusia di alam kubur. Selanjutnya Rokib. Malaikat Rokib ini bertugas untuk mencatat semua amal perbuatan baik yang kita lakukan di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia, semua kebaikan kita itu pasti dicatat oleh malaikat Rokib ya. Selanjutnya malaikat Atid. Nah, malaikat Atid ini berdampingan dengan malaikat Rokib, yaitu malaikat Atid bertugas untuk mencatat semua amal buruk manusia. Jadi baik buruk yang kita lakukan itu ada yang mencatat ya. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk berbuat di dalam kebaikan. Selanjutnya yaitu malaikat Malik. Nah, malaikat Malik yaitu merupakan yang bertugas menjaga pintu neraka. Sedangkan Ridwan adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk menjaga pintu surga. Yang berikutnya hikmah beriman kepada malaikat. Apa hikmah dari beriman kepada malaikat? Walaupun malaikat itu tidak bisa kita lihat, tetapi ada hikmah yang bisa kita petik dari beriman kepada malaikat. Salah satunya yaitu kita mengetahui keagungan Allah, kekuatan Allah, dan kekuasaan Allah. Yang kedua, kita menjadi bersyukur kepada Allah atas perhatian Allah kepada manusia ya. Yang ketiga, kita jadi cinta kepada malaikat karena ketaatannya kepada Allah. Dan yang keempat, membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan segala perbuatan. Karena kita tahu ya, amal atau semua perbuatan yang kita lakukan, baik buruk itu ada yang mencatat. Jadi kita lebih berhati-hati lagi ketika melaksanakan atau melakukan perbuatan apapun. Yang berikutnya yaitu menghindarkan manusia dari perbuatan buruk, dan karena hikmah yang berikutnya yaitu manusia akan berlomba-lomba di dalam kebaikan. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai mengenai iman kepada malaikat. Semoga kalian semua dapat memahami yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.